Oke, halo penonton Brondiva TV. Pertama-tama kita mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. 恭喜发财，恭喜发财新年快乐。 Shengnian,新年快乐. Oke, boleh perkenalkan dulu Ceh, silakan. Halo semuanya Brondiva TV, salam kenal, saya Herlina. Mengucapkan 恭喜发财，新年快乐 2023. Yes, dan ini tahun kelinci. Tahun betul kelinci, nggak? iya benar, Oke. tahun kelinci. Oke. Nah, saya panggilnya Cik Aling ya. Panggilan akrabnya Cik Aling atau Cik Herlina? Boleh, silahkan yang mana Yang aja. mana aja ya, panggilan kesayangan Cik Aling ya. Nama Iya. asli di KTP Herlina. Ah, Ya, oke, sip. Cik Aling, Ya. Imlek. Apa sih itu Imlek? Imlek, mendengar kata Imlek aja kita udah bahagia ya. Itu Oke. sebuah perayaan ya. Tapi Ah. sebenarnya kata Imlek itu sendiri berasal dari kata Hakka yang Oke. sebenarnya hanya ada di Indonesia. Oke. Yang sebenarnya Imlek itu kalau dalam pengucapan orang Chinese itu Xinyan, Oh, tahun baru. Kuaile itu ya. Kuaile gitu, bahagia. Jadi Hmm. sepanjang tahun itu bahagia. Jadi pengucapannya itu Xinyan Kuaile. Oke, berarti Imlek itu tidak bukan kata dari Cina ya? Bukan, sebenarnya Xinyan gitu. Oke, sip. Oke, berarti Imlek itu di Indonesia aja ya? Di Indonesia. Di Indonesia aja. Di Kita negara lain jangan mengucapkannya- sampai kita ucapin Imlek ya. Di negara lain mungkin kita harus ke sana nih Kayaknya harus tahu merayakannya. sendiri bahasanya apa mereka ya. Iya, Nah, benar. kalau Imlek, kalau sudah dengar kata Imlek, pasti identik dengan pertama lampion. Oh, ada lampion. Nah, Lampion, pertama lampion deh, gimana? lampion biasanya itu kan terang ya. Oke. Jadi salah satu maknanya itu menerangi hidup kita, Oh, lampion. oke. Jadi sepanjang tahun itu kita selalu merasa terang Karena tahun baru nih kan, Iya, mulai jalan- tahun baru ini dengan terang gitu ya. terang. Jadi jalan kita tuh selalu diterangi Selalu dengan yang terangin. kebaikan gitu loh. Oke, sip. Terus selain lampion, ada yang identik dengan Warna merah. Warna Yes. merah ya, iya. Warna merah cantik sih menurut saya, tapi Oke. dalam ya enak saya lihat ya merah paling cerah gitu. iya paling cerah. Tapi kenapa nih merah? Imlek. Merah itu juga salah satu lambang yang melambangkan bahwasanya mendatangkan banyak kebahagiaan dalam hidup kita. Oke. Menurut kepercayaan orang Chinese itu merah itu keberuntungan, kebahagiaan gitu loh. Jadi setiap acara Imlek atau Xinyan ini kalau kita mau memakai baju merah itu bisa mendatangkan hal-hal positif seperti itu gitu loh. Oke. Karena dari kejauhan kalau kita lihat merah tuh Terang. warna yang paling menonjol nih ya. Ya, bagus ya. Yes, Heeh. bagus. Terus selain lampion warna merah, ada buah jeruk selalu. Kenapa itu? Ya, buah jeruk selain manfaatnya bagus, vitamin Oke, C-nya pasti. tinggi, Betul. buah jeruk itu melambangkan keberuntungan. Keberuntungan. Ya, Oke. bagi siapapun yang menerima atau mengasih, biasanya jeruk ya kita kasihkan sebagai hampers atau apa itu melambangkan keberuntungan gitu Oke. loh. Kita berharap bahwasanya orang yang menerima juga mendapatkan keberuntungan sepanjang tahun ini gitu loh, dan kita yang memberikan juga diberikan keberuntungan sepanjang tahun. Sip. Jeruknya tuh jeruk khusus nggak atau bebas aja jeruknya warna orange? Sebenarnya jeruk kan semuanya sama ya, tapi karena adanya acara Xinyan ini, jeruk itu selalu bermunculan dengan jeruk-jeruk yang bagus, yang lebih bagus gitu loh, dan kayak itu sunkist gitu ya. dibuat seperti hampers, Oke. jadi kelihatannya lebih mewah, Lebih cantik lah ya. lebih Oke. cantik sebagai bentuk ikut perayaan. Gitu. Oke, sip. Jadi hari ini itu dari kemarin kita sudah banyak makan jeruk. Iya. Ya, kita lihat lampion merah-merah sama satu. Kita banyak menerima amplop merah atau kita sebut angpau. Dalam ini bahasa ini Chinese. yang selalu kita tunggu-tunggu nih. Ya, terutama kita mungkin yang masih single. Kalau saya sih tidak ya. Anak-anak biasanya atau mungkin teman-teman yang masih single menunggu angpau atau minta angpau nih sama yang merayakan. Iya, Nah, benar-benar. bagaimana tuh, Celing? Ya, angpau juga penyebutannya itu hongpao. 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 Hongpao, makanya hong itu kan merah, Oke. pao itu sebuah bungkusan. Jadi Oh, merah kan selalu bungkusan membawa merah, oke. keberuntungan. Seperti yang tadi ya. Jadi kita selalu mengasih angpau itu warnanya kan selalu merah ya. Oke. Walaupun sekarang banyak bentuk angpau itu macam-macam, Iya. bagus ya. Yang penting isinya ya. Jadi isinya ya, betul. Sedang hongpao itu sendiri ada maknanya, Hmm. gitu loh. Makna dasarnya seperti ini aja. Misalnya, kenapa yang jomblo biasanya nggak diperbolehkan memberi angpau. Oke. Nah itu karena menurut tradisi angpau itu sesuatu yang bisa mendatangkan hal-hal baik bagi penerimanya dan juga yang memberikan. Jadi kalau bagi yang sudah berkeluarga bisa memberikan rezekinya, itu bagus
sangat bagus ya. Kalau misalnya belum berkeluarga nih, Nah. tapi udah punya penghasilan yang lebih, boleh nggak ngasih amplop? Boleh. Boleh juga Boleh ya? ya. Oke. Tapi tergantung situasinya bagaimana gitu loh. Apa yang misalnya kalau yang untuk seusia kita yang sama gitulah ya, biasanya kita juga nggak akan memberikan lah gitu Ya. loh. Hanya ucapan aja. Hmm. Kalau untuk yang jomblo biasanya diberikan angpau itu dengan tujuan lebih cepat mendatangkan jodoh untuk dia gitu loh. Yang single ya. Yang single. Kalau jomblo nanti banyak yang komplain. Nah, Nah, tapi ini selain yang masih single atau buat anak-anak, boleh nggak ke orang tua misalnya, oh boleh. saudara? Saudara boleh. Boleh ya? Oke. Tapi tipikalnya itu yang lebih tua selalu memberikan kepada yang Betul. lebih muda. Ya, itu identik ya dari dulu ya. Tapi kalau enggak menutup kemungkinan kita sebagai anak yang masih memiliki orang tua boleh memberikan Boleh kepada juga. orang tua itu sebagai tanda kita berterima kasih, memberikan berkat untuk orang tua Oke. kita, keberuntungan untuk orang tua kita sepanjang tahun, semoga diberkati dengan kebahagiaan dan keselamatan. Soalnya kan dari dulu waktu dari semenjak zaman SD, kebetulan saya SD Cina. Ya. Jadi teman-teman kelas itu kan merayakan nih. Jadi kita keliling tuh. Mereka rumah satu-satu jadi bisa kumpulin amplop sampai 20 amplop lah gitu ya. Nanti sampai rumah baru. Jadi yang kita tahu adalah yang dikasih cuma buat anak-anak. Ternyata buat orang tua boleh ya. Boleh. Oke, sebagai tanda terima kasih, Iya. doa dan segala macam gitu ya. Iya. Karena menurut orang Cina itu anak-anak itu kan kebahagiaan ya. Jadi Yes. ketika mereka mengucapkan gongsi facai kepada orang yang lebih tua, kita memberikan hadiah kepada Betul. mereka dalam bentuk angpau. Oke. Bentuk Umpam. tanda kasih sayang. Iya, semoga anak-anak ini juga sepanjang tahun itu menjadi berkat buat mereka, semakin beruntung, semakin sehat dan tumbuh menjadi anak yang baik gitu Iya. loh. Dan kalau saya perhatikan, ternyata kita juga tidak boleh menerima atau memberi amplop dengan sembarangan gitu ya. Ada etikanya. Gimana Iya, tuh Jalin? 2 tangan ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau misalnya kita ada contoh angpau Contoh itu ya. HP deh, HP-nya Jalin kasih ke saya. Biasanya saya penerima kalau nih. kita kasih ngampau itu yang benar itu seperti ini gitu loh. Oke, yang menerima? Nah, yang menerima juga Sama? harus dengan 2 tangannya. Dua tangan juga, Dua tangannya. oke. Itu menandakan penghormatan. Oke. Menghormati. Jadi saya terima. Nah, Gini. Kalau saya salah satu tangan nggak sopan atau gimana? Atau sebenarnya- salah aja? Sebenarnya boleh aja ya, tergantung sih. Tapi tidak etikanya Betul, seperti betul. itu supaya Tradisinya memang udah Tradisinya 2 tangan seperti gini itu, ya. gitu. Nah, Oke, saling CC. menghormati. Nah, CC-nya tuh CC-nya Gini ya? kalau bisa sih gongsi facai. Gongsi facai, Jangan oke. disebutkan terima kasihnya karena kan gitu. kita sedang merayakan gitu Oh, loh. gitu. Bukan saling memberi atau kayaknya apa ya memperjualkan sesuatu gitu bukan. Oh, oke. Kalau Berarti terima kasih saya itu kan masih sering salah nih, masih sering mengucapkan CC karena kita budaya Indonesia itu Iya, terima orang yang kasih sangat ya. sopan ya, terima Iya. kasih. Ternyata gongsi facai aja ya. gongsi facai Gongsi gitu. facai, aja, gongsi iya. facai. Oh, Xinyan oke. kuailai. Jadi sepanjang tahun ini kita bahagia ya gitu Oke, aja. sini pengetahuan baru nih teman-teman. Atau mungkin cuma saya aja yang baru tahu kali ya. Oke, sip. Iya. Terakhir Celing, Mm-mm. yang mungkin paling banyak ditunggu-tunggu juga adalah budaya barongsai. Oh ya, barongsai. Kok ada barongsai sih setiap Imlek? Apa tuh artinya? Barongsai itu sebuah kemeriahan ya yang Oke. meliputi suasana Xinyan ini gitu loh. Barongsai ini diperuntukkan biasanya kalau untuk acara-acara besar itu malah diundang itu Oke. biasanya untuk mengusir aura-aura negatif sepanjang tahun kita gitu loh. Itu bisa. Karena selain itu barongsai juga memiliki makna keberanian, keteguhan, semangat gitu loh, keberuntungan sepanjang tahun untuk kita gitu loh. Oke. Tapi selain itu memang tujuannya itu menghilangkan aura-aura negatif, aura-aura yang tidak beruntung dalam hidup kita gitu. Oke, sip. Berarti di sini yang saya lihat satu ada keberuntungan, doa-doa yang baik ya, tentu supaya kita selalu dimudahkan rezekinya, kita selalu sehat pastinya. Karena kita adalah agensi Brondiva AIA yang terkait dengan asuransi, ya pasti ada hubungannya dong, ya kan. Jadi selain kita berdoa supaya selalu sehat, selalu baik, ya kita juga harus berusaha supaya mempersiapkan semuanya termasuk kesehatan kita. Ya, salah satunya aset diri kita sendiri. Betul. Gitu. Kita sudah dapat doa yang baik, kita bagi rezeki supaya kita juga dapat karma baik. Istilahnya kalau orang Bali bilang gitu kan. Iya, sama. Kita juga harus berusaha sendiri dong. Ya olahraga, apalagi nih. Yang sangat masuk ke sini itu adalah vitality. Vitality ya, sekarang kita vitality. Kita bugar, sehat gitu loh. Nah, selain kita dibayarkan, kita juga
ini makanya keberuntungan hidup kita itu kan selalu ada ya. Yes. Kita pergunakan itu untuk menata diri kita itu jadi lebih Dengan baik baik, lagi. betul. Aset-aset apa selain yang di luar diri kita itu, selain harus dijaga, diri kita juga harus dijaga. Salah satunya dengan asuransi, proteksi ya, saya pikir ya. Salah satu keberuntungan mungkin asuransi kesehatan, asuransi jiwa, karena ketidakberuntungannya adalah ketika masuk ke rumah sakit Iya. tidak punya asuransi itu sangat-sangat tidak beruntung. Iya. Harus keluarin duit sendiri atau mungkin bahkan mohon maaf banyak teman-teman artis pun yang mengalami kebangkrutan gara-gara tidak punya asuransi. Kan tidak mungkin kalau kita masuk rumah sakit itu kita panggil barongsai ya. Betul, nggak untuk mungkin dong. mengusir Cari semua. ampun, nggak mungkin dong ya. Tiba-tiba Iya. namanya resiko bisa terjadi Iya. kapan saja. Jadi masih awal tahun kita masih diberi banyak keberuntungan, keberkahan hidup, keselamatan dan kebahagiaan. Yes. Kita kalau bisa pergunakan itu dengan baik gitu loh. Memberikan aset yang terbaik untuk diri kita. Salah satunya adalah proteksi. Betul. Supaya keberuntungan kita itu tetap ada gitu. Yes. Jadi apa yang terkumpul mungkin boleh pakai buka polis asuransi. Ya, lebih Boleh, bijak kan? iya. Oke, terima kasih banyak Celing. Ada lagi Baik. mau sampaikan terakhir mengenai Imlek ini? Tidak ada sih, yang jelas saya bahagia banget bisa Yes. sharing hari ini Oke, dengan thank Brondiva you. TV. Sekali lagi Kong Sifat saya Gong Xin Sifat Yan Chai. Ya. Bye bye. Bye bye.